Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Josephine Desiana Sitinggir. Ya, untuk saat ini minta izin dari Ibu Kristi mengambil jam Ibu Kristi masuk di kelas kalian karena Ibu sedang ada tugas. Ya. Mohon kerjasamanya ya semuanya ya. Oke. Baik, ini ada berapa orang yang hadir? Hadir semua. Ibu mohon izin tidak menggunakan masker supaya lebih jelas ya ngomongnya ya. Kalian semua menggunakan masker. Oke. Oke, kita mulai. Sebelumnya sudah belajar apa di IPA? Belajar GLB. Oh iya. Gerak lurus. Gerak ulang. Oke, sudah belajar. Bukunya sama beda? Sama ya buku kita ya. Oke. Nah. Oke, jadi sekarang Ibu ingin mengajar tentang pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana khususnya tentang tuas. Oke. Coba siapa yang sudah pernah naik pesawat? Sudah pernah semua? Oh, ada yang belum pernah. Oke. Kira-kira kenapa kita lebih memilih menggunakan pesawat ketika ingin bepergian? Supaya apa? Lebih cepat ya. Lebih cepat sampainya. Misalnya perjalanan ke Jakarta ditempuh dalam 3 hari 3 malam. Ketika kita naik pesawat itu hanya 1 jam 20 menit sampai. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita juga di sini belajar tentang pesawat sederhana. Kalau yang kita naikin itu, kalau yang kita pakai untuk berkendara itu namanya adalah pesawat modern. Nah, yang di sini yang mau kita pelajari adalah pesawat sederhana. Jadi ada beberapa jenis nanti pesawat sederhana itu. Nah, ini yang kita mau pelajari itu yang pertama adalah tentang tuas. Oke, coba lihat gambar yang ini. Oke, dari gambar yang pertama ini. Oke, siapa yang pernah kayak gitu? Siapa yang pernah gitu? Angkat tangannya boleh? Oke, bisa kuat giginya kayak gitu? Kuat giginya kayak gitu? Ada yang kuat ya? Oke, tapi jangan sering-sering nanti giginya patah. Ya? Oke, kalau gambar yang ini, yang kedua ini orang ngapain ini? Ngebuka kaleng cat, ya, ngebuka kaleng cat supaya bisa dilihat isinya. Kemudian gambar yang ketiga ini, ngapain ini? Mengangkut apa tuh? Batu. Menggunakan apa? Argo. Oke, di sini namanya argo ya. Argo atau nanti juga bisa kita sebut sebagai gerobak beroda satu. Argo. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, lebih mudah yang mana? Diangkat satu-satu atau menggunakan argo? Diangkat menggunakan argo. Satu argo bisa muat beberapa, sedangkan kalau diangkat hanya satu batu. Oke, gambar yang keempat ini ngapain ini? Memotong rumput supaya apa nih? Supaya rapi dan bersih. Oke, rapi. Oke, kemudian ada lagi satu gambar, ada 2 gambar di sini. Coba kita bandingkan. Yang mana yang lebih mudah kira-kira? Gambar mana yang lebih mudah? Kenapa gambar kedua lebih mudah? Karena menggunakan argo. Oke, berarti argo itu di sini gunanya untuk apa? Mengangkut. Oke, kira-kira argo ini di sini gunanya untuk mempermudah atau tetap sama aja? Mempermudah pekerjaan. Misalnya yang gambar yang pertama ini orang mengangkat kayu bakar ini dari gunung. Sedangkan kalau yang di sini kita bisa menggunakan alat bantu berupa argo atau gerobak beroda satu. Kemudian kita masuk. Nah, ini nih tujuan apa sih yang mau kita capai dalam pembelajaran kita hari ini? Oke, yang pertama itu nanti kita ingin tahu apa sih itu tuas. Nah, kemudian yang kedua nanti jenis-jenis tuas itu ada apa saja. Kemudian yang ketiga nanti menjelaskan tuas jenis pertama, ada tuas jenis kedua, ada tuas jenis ketiga. Kemudian juga nanti kita menghitung keuntungan mekanik pada tuas.
Yang keempat nanti, yang selanjutnya yang kelima nanti menjelaskan di mana sih letak titik tumpu, kemudian beban dan titik kuasa pada kuas. Oke, saya ada video singkat, ya, boleh disimak di sini video singkatnya. Volumenya terlalu kecil ya. Oke, di sini ada video, kita simak bersama. Suatu hari, Nino membantu nenek mengumpulkan kayu bakar di kebun. Setelah terkumpul, Nino bingung untuk mengangkatnya ke rumah nenek. Rumah nenek ada keranjang timun dan beberapa besar. Ayo bantu Nino. Apakah yang dapat digunakan untuk mengangkut kayu bakar? Oke, dari video tadi kira-kira apa alat yang lebih mudah digunakan untuk mengangkut kayu bakar? Gerobak roda 1. Oke, gerobak roda 1 yang lebih tepat digunakan untuk mengangkut kayu bakarnya. Oke. Suatu hari, Oke. Dari sini kita lihat bahwa gerobak roda 1 itu bisa digunakan untuk mempermudah kita, ya, menyelesaikan pekerjaan. Ya, kita gerobak roda 1. Ayo bantu Nino. Alat apakah yang dapat digunakan untuk mengangkut kayu bakar? Ya, benar. Nino menggunakan gerobak roda 1 untuk mengangkut kayu bakar ke rumah nenek. Oke, menggunakan gerobak roda 1. Oke, nah untuk lebih jauh kita membahas tentang kuas ini, sekarang kita akan duduk di dalam kelompok. Ya, kelompoknya sudah dibagi, ada di sini. Nah, ini dia kelompoknya. Oke, nah silakan duduk berkelompok sesuai dengan yang ada tercatat di sini. Oke, kelompok 1 yang mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 jangan bergabung di kelompok 1.
tiga bagian penting, yaitu titik kuasa merupakan tempat di mana gaya bekerja, titik tunggu merupakan tempat berfungsinya pengemudi, dan titik beban merupakan titik beban berat gaya. Terdapat tiga golongan pengemudi. Pengemudi golongan pertama adalah pengemudi yang mampu terletak antara titik kuasa dan titik beban. Pengemudi golongan kedua adalah pengemudi yang titik beban terletak antara titik kuasa dan titik tunggu. Dan pengemudi golongan ketiga adalah pengemudi yang titik kuasa terletak antara titik beban dan titik tunggu. Coba amati dan bisa apa saja alat yang termasuk pengemudi golongan pertama, kedua, dan ketiga. Termasuk golongan mana pengemudi? Betul. Jika diperhatikan, titik tunggunya terletak antara titik kuasa dan titik beban, sehingga gunting termasuk ke dalam pengemudi golongan pertama. Termasuk golongan manakah gerobak tanah? Betul. Jika diperhatikan, titik beban terletak antara titik kuasa dan titik tunggu, maka gerobak roda satu termasuk ke dalam pengemudi golongan kedua. Termasuk golongan manakah stapler yang biasa kita gunakan untuk menjepit kertas? Betul. Jika diperhatikan, titik kuasanya terletak antara titik beban dan titik tunggu, maka stapler termasuk ke dalam pengemudi golongan ketiga. Penggunaan pengemudi atau tuan dapat melipat gandakan gaya sehingga kita bisa mengangkat kembali dengan lebih mudah. Melipat gandakan gaya supaya kita dapat bekerja lebih mudah. Oke, sekarang kita masuk ke apa saja sih yang mau kita bahas di sini dari kita tadi sudah melihat gambar, ada video. Nah, setelah itu kita mau lihat apa saja yang mau kita cari tahu di tuas. Tuas ini nama lainnya adalah pengungkit. Apa yang mau kita lihat di sini? Oke, boleh dilihat tadi dari tujuan pembelajaran yang sudah ada tadi. Kita mau mencari nih apa yang mau kita temukan di pembelajaran ini. Misalnya dari tujuan yang pertama, setelah melakukan literasi siswa dapat menjelaskan pengertian tuas. Berarti yang mau kita cari pertama adalah pengertian dari tuas. Oke, itu yang pertama. Kemudian masuk ke yang kedua. Mengidentifikasi jenis-jenis tuas. Ada apa aja sih jenis tuas? Nah, kemudian yang ketiganya nanti kita masuk ke penggunaannya. Tuasnya ini digunakan dalam apa aja? Ada tadi jenis topangan, jenis kedua, jenis ketiga. Kemudian yang keempat nanti kita dapat menghitung keunggulan mekanik pada tuas. Nah, lalu nanti kalian juga akan presentasi yang ke depan di mana sih letak dari titik tunggu, beban, dan kuasa pada masing-masing jenis tuas. Oke, jadi inilah permasalahan yang mau kita bahas. Apa sih yang dimaksud dengan tuas? Bagaimana jenis kerjanya sehingga dia bisa dikatakan sebagai pesawat sederhana. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Masing-masing kelompok tadi ibu bagikan ada 3. Boleh bekerja bersama-sama. Nanti yang dipresentasikan itu satu kelompok itu maju, boleh semuanya maju ke depan mempresentasikan, boleh perwakilannya saja mempresentasikan. Nanti ini satu akan dikumpulkan dari masing-masing kelompok ya. Satu saja yang dikumpulkan dari masing-masing kelompok. Oke. Boleh yang punya buku IPA-nya boleh dibuka. Yang ada tadi ibu bagikan bahan aja boleh dibuka. Oke. Itu yang sudah kita dapat rumusan masalah. Apa saja sih yang mau kita bahas di sini ya? Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh silakan angkat tangannya.
sana itu boleh nanti ditampilkan. Misalnya ada yang membawa stapler, nah boleh. Nanti ketika presentasi boleh dibawakan ke depan. Nah, di mana kalau letak titik tumpu, beban, kuasa, boleh ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kami kalian mengerjakan, ibu masih ada satu lagi nih tambahan video yang bisa membantu. Oke, boleh sambil lihat, sambil dilihat RKPD-nya boleh. Sambil dilihat kira-kira itu dipakai nggak ya? Tuas berfungsi sebagai alat pembesar gaya, sehingga keuntungan menggunakan tuas adalah gaya yang dihasilkan lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan. Besarnya gaya yang dihasilkan bergantung pada panjang lebar gaya dan panjang menentukan. Makin besar ukurannya, makin besar pula gaya kucing yang dihasilkan menggunakan tuas atau pengukit. Tuas atau pengukit digolongkan menjadi 3 jenis. Penggolongan ini didasarkan pada letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya. Jenis pertama, pada tuas jenis pertama, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Contoh alat yang termasuk ke dalam tuas jenis pertama antara lain gunting kuku, gunting, memotong rumput, tang, linggis, dan juga gunting. Jenis kedua, selanjutnya adalah tuas jenis kedua. Kalau tuas jenis kedua, letak titik bebannya yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, itu contoh alat yang merupakan tuas jenis kedua diantaranya adalah alat pembuka tutup botol, alat memotong kertas, alat pemecah kemiri, dan gerobak roda 1. Jenis ketiga, jenis tuas yang terakhir adalah tuas jenis ketiga. Kalau tuas jenis ini, titik kuasanya yang letaknya di tengah, di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh alat yang termasuk golongan tuas jenis ketiga ini antara lain kop, stapler atau dikekan pada najis, penjepit roti, dan pingset. Kesimpulan, dari semua jenis pemungkit dapat disimpulkan bahwa tuas atau pemungkit dapat memudahkan pekerjaan manusia. Dengan memudahkan tuas yang awalnya suatu pekerjaan membutuhkan gaya yang besar, bisa menjadi kecil berkat penggunaan tuas atau pemungkit tersebut. Oke, silakan. Ini kerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan, boleh berdiskusi dengan teman-temannya di dalam satu kelompok. Semua di dalam kelompok harus ikut bekerja, kan? Semua harus ikut berdiskusi. Ya. Oh iya boleh.
Kalau sekarang sudah hapus. Kamu apa ya? Kamu apa ya? Jadi ini nilai. Ya boleh buat sini aja. Waktunya 10 menit lagi cukup? Udah. Cukup ya? Waktunya 10 menit lagi. Jadi tadi kelompok 4. Kamu yang mana? Bikin yang mana? Yang bisa dikulik, kamu bisanya yang mana? Ya, karena bisa menulis semua. Yang mana yang kamu bisa? Bisa komen. Ah, ya, siapa jenis pertama? Kembali cuy. Wah, ampun bu, ampun. Inak ya. Pokoknya namanya Rena Imana. Bersama Kita mengerjakan soal kedua yang caranya hampir sama dengan pertama, ya. Diagonnya yang mana? Harusnya yang mana? Bagian mana? Oh gitu ciri-cirinya. Ini kamu bisa kebaca nggak ini apa? itu beban. Apa itu? Tulisannya? Tulisannya apa? Kebaca nggak? Apa itu? Ah ini nih bagus nih. Wah iyalah. Ini beban. Ini titik tumpu kaki. Berarti ciri-cirinya itu di bawah. Titik tumpu. Kamu bisa bikin ciri-ciri di mana? Letaknya. Misalnya coba lihat antara gambar 1 dan gambar 2 sama nggak tempat bebannya? Ini bebannya di mana? Ini bebannya nih. Iya. Nah, ini bebannya di mana? Nah,
Jadi kamu ciri-cirinya tuh beda nggak sih letaknya mereka bertiga ini? Nah, 1, 2, 3. Itu banyak banget. 1, 2, 3. Nah, beda nggak letaknya mereka itu? Beda dari kamu sama dia. Kamu kan udah hanya dia nggak jadi disebutkan yang ada di kamu tapi nggak ada di dia. Gimana? Kamu yang mana jadinya? Gimana tadi? Oke, contohnya tadi ada nggak lihat videonya tadi? Nggak sempat? Oh iya boleh. Oke, sambil ya. Ini ada yang kita ulang lagi. Sambil aja, sambil. Nah ini sambil aja ya. Kamu lagi sakit? Oh enggak. Sakit? Bukan. Sakit. Enggak. Lemes. Tadi istirahat kamu nggak makan? Kenapa? Ini titik tumpu di tengah. Ciri-cirinya titik tumpunya ada di tengah. Kalau ini titik beban yang ada di tengah. Kalau ini titik kuasanya yang di tengah. Dia tadi apa? Ayo juga. Waktunya bisa 5 menit lagi cukup. Tuh, 20 menit kok. Aku tuh sudah. Ini ada tapi. Ini cuma sebenarnya. Ini kan apa guna aja? Apa gunanya? Iya. Itu gimana kan tuh? Pakai Lilia. Jujur lah kamu. Jujur lah. Bujur. Jujur. Aku nggak yakin. Iya, dia angan-angan ya. Bukan. Kalian gimana? Yang gambar yang ketiga itu nggak jelas ya? Ini di gambar. Oh iya yang buku. Nah, iya. Oh itu bonceng. Bang obat. Keren. Ini kan bukan jadi penting. Tuh, ini tadi tuh. Nih, dia tuh. Yang mana beban itu ya?
beban. Ini kan ada tuh beban. Mana? Mana? Ini. Oh gitu, apanya? Titik-titiknya ada nih. Sampai mana? Nah, apa tadi contohnya? Lihat nggak videonya? Iya. Nah, apa contohnya? Nah, gimana? Iya. Gunting. Iya, iya. Gunting. Gunting, gunting. Masih pemotong rumput kan? Iya, masih nyampe. Iya, masih pemotong rumput. Hah? Tang. Ya, ingat. Tang. Pakai TANG. kalau salah penampilannya. Iya benar Pang. Iya itu. Ciri-cirinya loh. Aku cari ciri-ciri. Sharing. Mereka lengan birunya. Kadang untuk nimbang. Kadang untuk nimbang itu yang ada Merancang. iya. Itu aku udah itu tadi. Nah, Bisa baca pikiran di sini. Iya. Oh, mau pulang lagi? Ah, iya. Oke, boleh. Nah, oke. Masih ada yang ini kesempatan. Itu ciri-ciri.
pertama, perhitungan minggu pertama, tentang minggu berada di antara keempat dan minggu puasa. Contoh halnya termasuk dalam minggu pertama antara lain mudik, jenis kedua. Selanjutnya adalah puas jenis kedua. Kalau puas jenis kedua, tentang titik kurbannya yang berada di antara minggu dan minggu puasa. Nah, contoh soal yang merupakan puas jenis kedua di antaranya adalah alat merupakan alat pilih dan merupakan jenis ketiga. Jenis puas yang terakhir adalah puas jenis ketiga. Kalau puas jenis ini, titik puasanya yang letaknya di tengah, di antara titik kumpul dan titik kurban. Contoh ada termasuk golongan puas jenis ketiga ini antara lain kop, daftar, metal pada najis, penyakit roti, dan pizza. Kesimpulan dari semua jenis pemungkit, yang paling dibutuhkan bahwa puas atau pemungkit dapat memudahkan pekerjaan manusia. Dengan menggunakan ruas yang awal nasional bekerja bukan daya yang besar, bisa menjadi kecil tentang penggunaan ruas atau pemungkit tersebut. Oke, 5 menit lagi ya. Yang di situ di sini letakkan roti, Ini langsung. FB ini dapat ditanyakan FB. Ada cuma bisa dibuat jadi perbandingan kayak gini juga. Apa yang diketahui? Ini kan yang ditanya LB. Bisa juga kamu masukin kan yang nggak diketahui berarti LB kan di sini, tapi dimasukin tetap rumusnya. Masukin aja tetap rumusnya dulu sama angkanya. Nanti kamu bisa buat kayak jadinya nanti kayak gini. Jadi FB sama dengan pindahin rumusnya. Paham lah pindahin rumusnya. Ada yang sudah? Sedikit lagi. Ya. Jadi FK kali LB. Nanti ya FLK kali SK bagi LB gitu nanti rumus FB nya. Kan ini LB nya di sini dipindahin jadi ini kali ini dibagi ini ya kan, itu. Jadi kalau ini yang diinin ini kali ini bagi ini. Oke, Alisa. Sebagai bukit, iya. Ini kan. Coba kita lihat. Maaf ya, kakak coret di sini ya. Lanjut dengan lanjut di sini. Atau di sini enggak? Lanjut ya. Kamu nyari Oke, sudah?
aja coba angka-angkanya dulu. Nanti kamu tahu yang mana yang nggak ada angkanya. Gimana? Sudah? Apa yang diketahui udah? Oke, terus sekarang ditanya di sini tadi RW, di sini tadi jangan kamu aja. Iya, bagi Oke. Nah, sekarang udah. Kenapa? Oke, kita Sebenarnya buat membengkokkan isi atau untuk mencabut hasil dari diskusi kelompok. Bisa dua-duanya. Oke, kita mulai dari kelompok satu dulu. Satu. Bisa deh. Kelompok satu yang mana tadi? Tangan nomor 1. Kelompok satu. Oke. Kelompok satu coba dari. Oke, silakan maju kelompok satu maju seadanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi bisa dong. Oke, kedengaran ya kelompok satu ya. Oke, didengarkan hasil dari kelompok satu. Nanti kalau misalnya ada yang berbeda boleh disampaikan ya. Oke, kelompok satu silakan kelompok satu. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Maja Total dan kawan-kawan saya yaitu Dewi Maria, Angel, Gracia, dan Ibu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lomba kerja peserta di LKPD yang Didengarkannya. baik. Pengertian tuas adalah pengusip atau pemobil. Jadi tuas adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang keras, sempit dan dapat berputar di sekitar satu titik yang disebut titik kumpul atau kultum. Baik, jenis tuas dan ciri-ciri. Jenis 1, tuas golongan 1 yaitu titik kumpul berada di antara beban dan kuasa. Jenis kedua, tuas golongan 2, beban di antara titik tumpu dan kuasa. Dan jenis ketiga, kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Oke, silakan lanjut. Pertama, bukan jenis. Kedua, jenis. Ketiga, masih kelompok berikut. 4, 5, timbangan. Oke, lanjut. Contoh kelas jenis kedua, yang pertama adalah
gambar jumlah kami untuk LKPD yang berkelompok Brigida Samsung Biru, Pasalina Sensia Laura, Asedia Mamat, Yusuf Karyo, Tata dan Serta Sekretari Studi. Nomor 1, bacalah literatur dari berbagai sumber, kemudian buka pengambilan teks. Terus adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang keras, sedikit dan dapat berputar di sekitar satu titik yang disebut titik kumpul. Nomor 2, simaklah tayangan video yang disampaikan oleh guru, kemudian bacalah literatur. Lengkapi tabel berikut. Oke, lanjutkan. Silakan lanjut. 3, untuk simaklah tayangan video yang disampaikan oleh guru, kemudian bacalah literatur tentang mengenai tabel berikut. Kelas jenis pertama, orang yang sedang bermain bisa bengkek, tumpu untuk menggerakkan benda. Kelas jenis kedua, orang yang sedang mengangkat batu memakai roda 2. Gunanya adalah untuk memudahkan mengangkat beban dan menggunakan atol. Kelas jenis ketiga, orang yang memegang gambar. Nomor 4, dalam diskusi dalam kelompok, siswa dan menunjukkan keuntungan mekanik pada kelas hitungan benar. Oke, untuk keuntungan mekanik nanti kita minta Geo menuliskan hasilnya di papan tulis. Nah, untuk soal yang pertama, nah ini Geo yang menulis. Silakan Geo di sebelah sini ya Geo ya. Oke, sambil menunggu Geo, kita mendengarkan kelanjutan dari kelompok 2. Lanjutannya ke mana nih? Yang kelima, setelah berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat mempresentasikan tentang tubuh, beban dan kuasa pada kelas dengan tepat. Pertama itu staples. Jadi berapa? Oh, di gambar 1. Gambar 1 itu beban, gambar 2 itu bukti kuasa, dan gambar 1 itu tubuh. Terus jenis kedua yaitu yang pertama itu kuasa, kedua beban, dan yang terakhir itu tubuh. Terus jenis ketiga itu tubuh, kedua kuasa, kemudian itu beban. Oke, dari kelompok 2. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, yang lain teman-temannya boleh dulu. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 lebih ke yang harus dipresentasikan itu lebih ke nomor 1 dengan nomor 3. Nah, nomor 1 dan nomor 3. Oke, silakan. Yang nomor 2-nya Pak? Nomor 2-nya gimana? Ada yang berbeda dari nomor 2? Ini kelompok 5 ya tadi ya? Kelompok 4 nanti kalau ada yang berbeda boleh disampaikan. Kalau sudah sama, sudah. Oke, silakan kelompok 3. Oh, nomor 4-nya belum selesai. Oh, nomor 5-nya sudah boleh. Nomor 9 aja boleh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cahaya, George, Jennifer, Rafael, Timber. Sekarang kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami.
1. Bacalah literatur dari berbagai sumber. Kemudian tuliskan pengertian luas. Bahwa luas dapat mempermudah dan berguna untuk mengungkit benda yang berat. Oke, mempermudah dan mengungkit benda yang berat. Kemudian lanjut. Dua-dua, simaklah ayat yang mengenal guru kemudian bacalah. Banyak kecil sekali. Satu, jenis tuas. Lama. Nah, tuas golongan 1. Titik kumpul di antara Sudah. titik Oke. beban dan titik kuasa. Jenis 2, titik beban di antara titik kumpul dan titik kuasa. Jenis 3, titik kumpul di antara titik kumpul dan titik beban. Oke. Lanjut. Ada lagi? Ada. Oke, silakan lanjut. Contoh tuas 1. 1 gram. Contoh tuas jenis 2 membuka tutup kotak. Contoh tuas jenis 3 Botol. contoh tuas jenis 1 ada tang, 2 timbangan, 3 pisau jangkik, 4 gunting, 5 gunting kuku. Oke. Contoh tuas jenis 2 membuka tutup botol, gerobak roda 1, lubang kertas, pemecah sendiri, pemotong kertas. Contoh tuas jenis 3 ada sekop, pinset, stapler, penyepit roti, alat pancingan. Simaklah layanan video yang ditampilkan oleh guru, kemudian bacalah literatur. Yang 1. Oke. Tuas jenis 1 gunting. Kegunaannya untuk membuka kemasan. Boleh. Gunting buku untuk menggunting buku. Oke. Potong rumput untuk memotong rumput. Ya. Bekas jungkit untuk bermain anak-anak. Oke. Timbangan untuk menyikat barang. Oke. Terus. Jenis 2 Ya. kertas. Kegunaannya untuk memotong kertas. Lubang kertas berguna untuk melubang kertas. Pemecah diri untuk membuka kiri. Pembuka tutup botol berguna untuk membuka tutup botol. Tuas jenis 3 stop. Kegunaannya untuk menggali atau mengukur tanah. Penjepit roti untuk menjepit roti. Pinset untuk mencampur umpan atau benda kecil. Stapler untuk menjepit kertas. Alat pancingan untuk pancing. Oke. Oke, boleh langsung nomor 5 boleh. Nomor 4 nya belum selesai, boleh nomor 5. Oke, silakan kembali ke bosnya masing-masing. Ya, oke. Pas aja sih. Ini 3. 3 bagi 15. 15 bagi 3 baru ini. Ini kamu buat ini 0, baru 30 bagi 15 3,2 jalan. Kalau 15 bagi 3 baru 3 kali 5 baru 15. Kalau mau 4 silakan disampaikan. Itu ganti aja 0,2 jawabannya itu. Poin 2 ya. Karena tidak berbeda. Poin 1 dan poin 2. Oke, poin 1 poin 2 saja. Perkenalkan terlihat kelompok 4 terdapat peranggotakan 3, Gladisia, Jonathan, Henry, dan saya Rosa. Bacalah literatur dari berbagai sumber. Kemudian tuliskan
jenis apa yang dibeli kegunaannya membantu memotong, contohnya rumput, kertas, dan lain-lain. Pencabut paku membantu mencabut paku. Linggis pemisah benda, contohnya papan, kayu, dan lain-lain. Juga bilik tempat anak-anak bermain. Nailroman membantu membuatnya. Tuas jenis 2 gerobak roda 1 membantu mengangkat barang. Pembuka tutup botol atau memudahkan membuka tutup botol. Alat ketiga memotong kertas untuk mengeluarkan kertas. Alat pembentuk pemilih untuk membuka pemilih. Tuas jenis 3 stapler, menjepit kertas, roti, alat memindahkan roti atau mengangkat, pokok menggali tanah atau menggaul, pinset membantu mencabut benda-benda yang kecil, alat memancing memasak. Oke, ya itu dari kelompok apa? Berikan tepuk tangan untuk kelompok Pak. Ya, nah sekarang kelompok terakhir. Kelompok terakhir ini kita bisa poin 4 sudah loh. Kelompok 5 mana kelompok 5? Ayo dari dulu kelompok 5 aja dulu. Ya, lanjut silakan. Melubang kertas aja, yang intinya cara. Oke, silakan dibacakan hasilnya dari nomor 4 sudah atau belum? Oh, belum, nomor 4 belum. Oke, dari nomor 1 dan nomor 5. 1 dan 5, silakan. Masih, sudah siang, sudah lewat 10. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, bacalah literatur dari berbagai sumber, kemudian tuliskan pengertian tuas. Mengukit atau tuas adalah suatu mengukit suatu benda yang berat. Nomor 2, simaklah tayangan video yang ditampilkan oleh guru, kemudian bacalah literatur lengkapi tabel berikut. Jenis pertama, ciri-cirinya. Pertama, titik kumpul berada di tengah. Yang kedua, beban tuas golongan pertama berada di kanan. Yang ketiga, titik kuasa golongan 1 berada di kiri. Jenis yang kedua, ciri-cirinya, titik tumpul berada di ujung tuas golongan kedua. Beban tuas golongan kedua berada di tengah-tengah. Titik kuasa berada di ujung atas. Jenis ketiga, ciri-cirinya, yang pertama, titik tumpul berada di ujung depan. Yang kedua, titik kuasa berada di tengah atas. Yang ketiga, beban golongan ketiga berada di ujung belakang. Oke, Contoh yang ke 5 saja, 5. Oke, 5. Ya, boleh sampaikan hasil dari nomor 5. Nomor 5, setelah berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat mempresentasikan letak di sini beban dan kuasa pada tuas dengan tepat. A. Tuas jenis 3. Yang pertama beban, yang kedua kuasa, yang ketiga tubuh. B. Tuas jenis 2. Kuasa, yang pertama kuasa, yang kedua beban, yang ketiga tubuh. C. Tuas jenis 1. Yang pertama titik kuasa, yang kedua titik tubuh, yang ketiga titik beban. Oke, sudah? Oke, silakan kelompok 5 kembali ke tempat duduknya. Sekian presentasi kami, terima kasih. Oke, ya sudah semua presentasi. Oke, coba dilihat semuanya, perhatikan. Ada beberapa kelompok yang belum menyelesaikan nomor 4. Sulit nomor 4? Sulit. Masa? Iya kok, aku belum tahu caranya. Oke, kita lihat ya. Ini tadi hasil kerja dari kelompoknya si Geo. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, yang bagian A dan bagian B. Oke, coba kita lihat di sini ya. Jadi di soal nomor 4 itu ada 2 soal sekaligus muncul ya, kiri dan sebelah kanan. Kiri itu adalah contohnya, yang di kanan itu adalah
500 Newton. 500 Newton. Seorang petani ingin mengangkat tuas mengangkatnya dengan tuas sepanjang 3 meter. Ternyata lengan bebannya 150 cm. Letak titik tumpunya antara kuasa dan beban. Berapakah keuntungan mekanisnya? Oke, kalau misalnya dibilang di sini letak titik tumpunya antara kuasa dan beban, itu tuas jenis berapa ya? Letak titik tumpunya antara kuasa dan beban. Tuas jenis berapa? Letak titik tumpunya antara kuasa dan beban. Titik tumpu di tengah berarti jenis. Oke, tuas jenis pertama. Oke, nah di sini dari yang diketahui itu ada LB-nya sama dengan 150 cm atau 4,5 meter. Tumpuknya di tengah antara beban sama kuasa berarti jenis. Seperti yang sudah ada di contoh itu adalah lengan kuasa dibagi dengan beban. Hasilnya terdapat di sini, ya. Kemudian yang kedua, oke, yang kedua juga sama, ya. Soal yang kedua itu juga sama konsepnya, ya. Sebuah benda diangkat menggunakan tuas dengan gaya sebesar 15 Newton. Jika panjang lengan bebannya 100 cm, ya. Kemudian panjang lengan kuasanya 20 cm, hitunglah berat benda yang diangkat katanya. Oke, hitunglah keuntungan mekaniknya. Maka kita masuk seperti contoh di sebelahnya, ya. Itu karena kalian belum lihat saja tadi, makanya belum dipelajari. Oke, maka keuntungan yang pertama yang ditanya itu adalah hitunglah berat benda yang diangkat. Oke, itulah berat benda yang diangkat. Di sini sudah dikerjakan, sudah disesuaikan dengan rumusnya yang ada di situ. Ya. FB-nya sama dengan FK dikali LK dibagi LB, ya. Dari rumus sama seperti di sebelahnya ini, yaitu keuntungan mekanis sama dengan FB dibagi FK sama dengan LK dibagi LB, ya. Oke, maka dapatnya di sini 3 Newton. Kemudian untuk mencari keuntungan mekanisnya kita boleh pilih salah satu rumusnya, ya. Kita bisa pilih FB per FK atau LK per LB. Nah, jadi dapatnya adalah 0,2 keuntungan mekanisnya. Ini kembali atau benar? Ini sudah benar atau kembali ini angkanya? Oke, FB-nya berapa? 3. Jawab aja. 3. Oke, benar atau terbalik ini? Terbalik atau benar? Benar. Hah? Benar. Atau terbalik? Benar. Oke. Kamu harus pede sama jawaban kamu. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari yang sudah kita pelajari. Tadi ada beberapa rumusan masalah. Coba sekarang kita simpulkan apa sih yang dapat kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang apa? Satuan Tuas adalah menambah gaya. Tuas adalah apa tadi? Tuas adalah oke, tuas adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mengukir benda. Oke. Kemudian yang kedua, apa lagi kesimpulan yang kedua tadi? Oke, tuas itu ada berapa jenis? Iya kan? Oke, ada 3 jenis. Apa saja? Tuas jenis. Oke, tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama itu ciri-cirinya seperti apa? Titik tumpu berada di antara kuasa. Berada di antara kuasa dan beban. Oke, kemudian tuas jenis kedua. Bagaimana ciri-ciri tuas jenis kedua? Beban di antara titik tumpu dan kuasa. Beban berada di antara titik tumpu dan Kuasa. Oke, jenis ketiga.
Bukan cungkil itu. Bukan cungkil, apa lagi? Gunting. Gunting kuku. Mesin memotong rumput. Mesin memotong rumput. Oke. Nah, pencabut paku. Oh, pencabut paku. Kemudian kita ke tuas jenis kedua. Apa saja contohnya dalam Gerobak roda satu. apa lagi? Oke, pemecah kemiri. Oke. Tuas jenis ketiga. Apa saja contohnya? Stapler. Apa lagi? Pinsek. Jeritan benda. Jeritan benda. Alat pancing. Pancing apa? Ikan. Oh, pancing ikan. Oke, itu dia yang sudah kita pelajari hari ini. Dan kita juga bisa menghitung keuntungan mekanis dari suatu tuas yang kita gunakan. Oke, kira-kira dari pembelajaran hari ini, tuas itu mempermudah kita atau mempersulit pekerjaan kita? Oke, mempermudah pekerjaan kita. Ini berapa menit lagi, Bar? Ibu, izin Bu, berapa menit lagi? Harusnya sudah habis ya? Tinggal pengepel aja. Oh, tinggal Lanjut aja. Oke, ya baik. Silakan sekarang kembali ke kursinya masing-masing. Dan tertib, tertib. Silakan ya. Oke, sudah. Bisa di sini. Oke, sekarang kita mengadakan posting. Oke, ada soal yang dijawab dengan waktu yang sangat singkat. Jadi tidak usah berlama-lama. Silakan langsung dijawab. Kita boleh buka. Oke, pekerjaannya sendiri-sendiri ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Oke. Habis ini pelajaran apa? MTK. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Tidak terlalu sulit. Siapa yang belum? 3 orang lagi? 2 orang. Oke. Silakan.
nggak apa-apa gabung aja. Gabung aja. Oh, berarti Ah, udah itu kan? Ya, satu ke kelompoknya. Oke, sudah semua? Oke, sudah ya. Oke, silakan kembali. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti masih ada pertemuan